dan seterusnya. Ya, beliau kembali mengulangi secara ringkas dampak-dampak buruk dari dosa dan maksiat yang sebelumnya beliau telah jelaskan ya secara mendetail. Oleh karena itu kita langsung masuk halaman 52. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faslun, sebuah pasal, anwa'udz dzunubi wal ma'asi, tentang macam-macam dosa dan maksiat. Beliau mulai membicarakan tentang pembagian dosa dan maksiat atau macam-macam dosa dan maksiat. Pembagian dosa dan maksiat itu sangat banyak sebenarnya, karena dia ditinjau dari beberapa tinjauan. Ya, kalau dia ditinjau, kalau dia dilihat dari sisi ini, maka dia terbagi menjadi sekian. Kalau ditinjau dari sisi yang ini, dia terbagi menjadi sekian, begitu seterusnya. Ya. Kata beliau di sini, walamma manakala kanatidz dzunubu, dosa-dosa mutafawitatan, berbeda-beda, fi darajatiha, di dalam tingkatan-tingkatannya, wa mafasidiha, dan juga di dalam kerusakan yang ditimbulkannya. Beda-beda dosa itu, tingkatannya beda, kerusakan yang ditimbulkan juga beda. Dosa itu tidak satu level, tidak satu tingkat. Sama tidak dosa syirik dengan dosa bid'ah? Tentu tidak sama. Yang paling tinggi mana? Syirik. Jadi kata beliau di sini, manakala dosa-dosa itu mutafawitatan, berbeda-beda di dalam tingkatannya dan juga kerusakan yang ditimbulkannya, tafawatat, maka berbeda-beda juga uqubatuha, hukuman-hukumannya, fid dunya wal akhirati, baik di dunia maupun di akhirat, bihasabi tafawutiha, tergantung dengan perbedaan tingkatan dan kerusakannya itu. Hukumannya pun beda. Ya, kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya orang yang mati membawa dosa syirik, apa hukumannya? Kekal di dalam neraka. Adapun orang yang mati tidak membawa dosa syirik, tetapi dia membawa dosa yang lain, seperti riba, seperti pernah minum khamr, seperti pernah berzina, akidah kita ahlus sunnati wal jamaah mengatakan dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni langsung, tidak perlu dia masuk neraka. Tetapi kalau Allah tidak ingin mengampuninya, maka dia perlu masuk ke dalam neraka, tetapi dia bisa keluar. Baik. Jadi beda-beda hukumannya, hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Summa hadhihi dzunubu, kemudian dosa-dosa ini tanqasimu, terbagi, ila arba'ati aqsamin, menjadi 4 bagian. Dosa itu dari satu tinjauan, maka dia terbagi menjadi 4 bagian, 4 macam, 4 jenis. Yang pertama disebut dengan malakiyatun, dzunubun malakiyah, dosa malakiyah. Yang kedua disebut dengan wasyaitaniyatun, dosa syaitaniyah. Yang ketiga disebut dengan wasabu'iyatun, dosa sabu'iyah, dosa sabu'iyah. Dan yang keempat disebut dengan wabahimiyatun, dosa bahimiyah. Ya, bahimiyah. Si pertama malakiyah, si kedua syaitaniyah, si ketelu sabu'iyah, si keempat bahimiyah. Kata beliau, wala takhruju an dzalika, dosa tidak akan keluar dari yang 4 ini. Entah seseorang dia jatuh dalam dosa malakiyah, atau dia jatuh dalam dosa syaitaniyah, atau dia jatuh dalam dosa sabu'iyah, atau dia jatuh dalam dosa bahimiyah. Baik. Sekarang kita ingin lihat apa yang dimaksud dengan
dosa malakiyah, syaitaniyah, sabu'iyah dan bahimiyah ini. Fadz-dzunubul malakiyatu, adapun dosa-dosa malakiyah. Malakiyah itu, kata malakiyah dalam bahasa Arab itu dinisbahkan kepada kata malik. Apa arti malik? Apa arti malik? Raja. Maliki yaumiddin. Atau bacaan yang kedua, maliki yaumiddin. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malik, raja. Apa yang dimaksud dengan adz-dzunub al-malakiyah? Ya. Malakiyah diambil dari kata malik. An yata'ata, yaitu seseorang dia berusaha mengambil. Seseorang berusaha mengambil ma la yasluhu lahu, apa yang tidak pantas untuk dirinya, min sifatir rububiyati, dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya dzunub malakiyah. Ketika seseorang berusaha bertasyabbuh, menyerupakan dirinya dengan Allah. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan dosa ini, beliau mengatakan singkatnya dosa malakiyah ini adalah ketika seseorang berusaha menyerupakan dirinya dengan Allah. Dia berusaha mengambil sifat-sifat yang tidak pantas untuk dirinya. Kenapa? Karena itu sifatnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, kal'azamati, seperti dia memandang dirinya besar, dia memandang dirinya hebat, dia memandang dirinya agung. Wal kibriyai, sombong. Siapa yang berhak sombong? Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nama Allah Al-Mutakabbir, zat yang maha sombong. Dan ingat, sifat sombong untuk Allah itu kemuliaan. Namun ketika sifat ini dipakai pada diri kita, maka dia menjadi sebuah kehinaan. Tidak semua apa yang baik untuk kita, baik kita berikan kepada Allah. Dan tidak semua apa yang baik pada Allah, baik pada diri kita. Ini satu kaidah disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Apa yang baik bagi makhluk belum tentu baik antum berikan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, seseorang itu mana yang baik untuk dirinya? Dia bisa tidur atau sama sekali tidak bisa tidur? Mana yang baik? Bisa tidur, itu kesehatan. Namun itu antum nisbahkan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Bagi antum baik. Mana yang baik untuk manusia? Dia punya istri atau jomblo? Bil ijma', sepakat antum, dia punya istri. Itu yang terbaik. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, yang terbaik dari umat Islam aktsaruhum zaujatan, yang paling banyak istrinya. Mami Tuhan masih jauh dari kata ini. Yang paling banyak istrinya. Baik. Tapi antum nisbahkan istri kepada Allah? La haula wala quwwata. Mana yang baik untuk manusia? Dia punya anak keturunan atau tidak? Punya anak keturunan. Rata-rata orang menikah mencari itu. Lalu kita nisbahkan Allah punya anak keturunan? Tidak boleh. Jadi apa yang baik untuk kita belum tentu baik untuk Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya. Taib. Nah, orang yang mencoba untuk mengambil sebagian dari sifat Allah yang itu khusus bagi Allah, dia coba mengambilnya untuk dia terapkan pada dirinya, maka itu disebut dengan dzunubun malakiyah, dosa malakiyah. Seperti dia al-'azamah, dia menganggap dirinya besar. Wal kibriya, menganggap dia bersikap sombong.
Wal jabarut wal qahr. Al jabarut dan qahr artinya sama, dia menganggap dirinya berkuasa sehingga dia bertindak semena-mena, dia menganggap dirinya berkuasa. Bahkan wal ulu, dia menganggap dirinya tinggi. Wasti'badil khalqi, bahkan dia berusaha untuk menjadikan al khalq, para makhluk manusia, sebagai hambanya, sebagai budaknya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Jadi ini dosa apa namanya? Malakiyah. Singkatnya, kata Syekh Abdul Razak, singkatnya dosa malakiyah ini ketika seseorang berusaha menyerupai siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengambil sebagian sifat Allah untuk diterapkan pada dirinya, yang kita tahu laisa kamitslihi syai'. Wa yadkhulu fi hadza, masuk dalam kategori dosa malakiyah asyirku birrabbi ta'ala, perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu ini tempatnya masuk. Karena ketika seseorang berbuat syirik, maka dia mengambil kekhususan Allah lalu dia berikan kepada makhluk yang, ya, kepada seorang makhluk. Contoh, ya, berdoa kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, semuanya ini ibadah. Ibadah itu haknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita sepakat ibadah haknya Allah. Orang yang berbuat syirik, dia pindahkan hak Allah itu kepada makhluk. Ya. Dia ingin menyerupakan makhluk ini, dia ingin menyamakan makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hakikat syirik. Hakikat syirik adalah menyerupakan makhluk dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang penyesalan orang-orang yang berbuat syirik ketika mereka masuk ke dalam neraka. Apa kata mereka di dalam neraka sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surah Asy-Syu'ara? Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, sungguh dahulu kami benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Idh nusawwikum birabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian dengan Allah Rabb semesta alam. Menyamakan kalian, mereka katakan seperti itu kepada sesembahan-sesembahan mereka ketika mereka berjumpa di mana? Dalam neraka. Idh nusawwikum, ketika kami menyamakan kalian birabbil alamin, dengan Rabb alam semesta. Maka syirik itu dia masuk dalam dzunubun malakiyah. Ya. Karena dzunubun malakiyah ini entah dia yang menyerupakan dirinya dengan Allah atau dia menyerupakan orang lain dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa naw'an, dan syirik itu ada dua kata beliau. Syirkun bihi, kesyirikan kepada Allah, fi asma'ihi wa sifatihi, terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa ja'lu alihatin ukhra ma'ahu, atau menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan syirik di dalam asma wa sifat dan syirik dalam rububiyah. Ya. Syirik asma wa sifat dan syirik dalam apa? Rububiyah. Sedangkan jenis yang kedua, wa syirkun bihi fi muamalatihi, kesyirikan kepada Allah di dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita sholat, harusnya niat kita sholat itu untuk siapa? Allah. Tetapi ini niatnya sholat itu adalah supaya dipuji, ya, disanjung, ya, atau yang semisalnya, ada kepentingan dunia. Ini dia syirkun fi muamalatihi, syirik di dalam bermuamalah kepada Allah. Dua-duanya syirik. Dua-duanya syirik. Ada syirik dalam asma wa sifat, ada syirik dalam rububiyah. Ini dijadikan satu. Kemudian yang ketiga, syirik di dalam bermuamalah kepada Allah. Contohnya adalah riya. Makanya beliau katakan wa hadza tsani, jenis yang kedua ini, syirik di dalam muamalah seperti riya, qad, kadang, la yujibu dukhulan nar, kadang tidak menyebabkan seseorang itu pasti masuk neraka. Kadang tidak menyebabkan. Karena riya itu syirik apa? Syirik kecil. Dan akidah Ahlussunnati wal Jamaah bahwasanya syirik kecil itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah.
Yang tidak tahtal masyiah ketika seseorang mati membawanya syirik apa? Besar. Syirik besar. Kalau syirik besar, maka ketika seorang mati membawanya tidak ada lagi ampunan. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama tentang ini, tapi mayoritas kebanyakan ulama berpendapat yang dimaksud oleh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi orang yang mati membawanya adalah syirik besar. Tapi sebagian ulama mengatakan termasuk syirik kecil, dan itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau memandang syirik kecil juga tidak akan diampuni oleh Allah kalau orang mati membawanya, karena ayat ini bersifat umum, kata beliau. Ayat ini bersifat umum, tapi mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan ini khusus untuk syirik apa? Besar. Adapun syirik kecil, kata Imam Ibnul Qayyim, wa hadza tsani, jenis syirik yang kedua seperti riya, qad la yujibu dukhulan nar, kadang tidak menjadikan orang itu pasti masuk neraka. Kadang. Kenapa dikatakan kadang? Karena dia di bawah kehendak Allah. Tetapi wa in ahbatal amala, meskipun dia membatalkan amalan, alladzi asyraka fihi ma'allahi ghairah, yang dia berbuat syirik di dalamnya, yaitu dia riya ketika melakukan amalan itu. Paham tidak pelungguh ini? Ya. Salat yang di dalamnya ada riya batal atau tidak? Batal, tidak ada artinya. Puasa yang di dalamnya ada riya batal tidak? Batal. Sedekah yang di dalamnya ada riya batal tidak? Batal. Iya. Jadi amalan yang dimasuki oleh syirik dalam muamalah, yaitu riya, ini batal. Tetapi pelakunya nanti pada hari kiamat pasti masuk neraka tidak? Selama itu syirik kecil, maka menurut kebanyakan ulama pelakunya di bawah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sering saya ingatkan jemaah sekalian, ketika kita membahas tentang syirik besar, syirik kecil, jangan tertipu dengan kata kecil di belakang kata syirik itu. Dendek dah fokus lek kata kecilnya, fokus kepada kata syiriknya. Syirik besar, syirik kecil, jangan fokus pada besar kecilnya, tapi fokus pada syiriknya, supaya kita tetap takut. Karena kalau kita fokus pada kata kecilnya, ya, nanti kita akan remehkan dia. Aduh, ya kode ini, ya kode jadinya kode. Fokus pada kata syiriknya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seandainya saya bersumpah dengan nama Allah dan saya bohong, saya bersumpah, sengaja bersumpah pakai nama Allah padahal saya bohong, itu dosa tidak? Dosa. Tetapi syirik tidak? Tidak syirik. Bersumpah dengan nama Allah bohong, dosa besar, tetapi bukan syirik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Itu lebih saya sukai, lebih saya cintai daripada saya bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Apa hukum bersumpah dengan selain nama Allah? Syirik kecil. Dia lebih memilih bersumpah dengan nama Allah meskipun bohong daripada bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama Allah padahal bohong itu dosa, tetapi bukan syirik. Adapun bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur itu syirik kecil. Dan ini fikihnya Abdullah bin Mas'ud, ilmunya Abdullah bin Mas'ud. Ya, maksud tiang, jangan remehkan hanya karena fokus kecil, jangan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa hadzal qismu, jenis dosa yang pertama ini, dosa apa namanya tadi? Malakiyah. A'dhamu anwa'idz dzunub, merupakan jenis dosa yang paling besar. Wa yadkhulu fihi, masuk juga di dalam dosa malakiyah ini, masuk juga, perhatikan ini, al-qaulu 'ala Allahi bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, fi khalqihi wa amrihi, dalam ciptaan Allah ataupun perintah Allah. Maksudnya bicara dalam urusan agama tanpa dasar ilmu, masuk. Hati-hati ini. Ya. Seolah-olah seseorang itu dia seenaknya dia mengatakan halal haram, halal haram, halal haram.
Padahal siapa yang berhak mengatakan halal haram, memutuskan halal haram? Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah membuat syariat itu hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang seenaknya berbicara di dalam urusan agama padahal dia tidak punya dalil, maka dia masuk dalam dosa malakiyah karena dia ingin menyerupakan dirinya dengan Allah. Hanya Allah yang boleh memutuskan ini halal, ini haram, halal haram. Adapun kita mengatakan halal ketika ada dalil yang menghalalkannya, kita mengatakan haram ketika ada dalil yang mengharamkannya. Tidak ada dalil kemudian seenaknya kita bilang halal haram, maka seolah-olah kita sedang meniru Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuk dia dalam dosa malakiyah. Hati-hati. Makanya dosa berbicara di dalam agama Allah tanpa dasar ilmu ini menurut Imam Ibnul Qayyim adalah dosa yang lebih besar dari syirik, kata. Padahal kita tahu dosa yang paling besar apa? Syirik. Tapi beliau mengatakan yang paling besar adalah ini. Kenapa? Karena hampir semua dosa diakibatkan oleh ini. Hampir semua dosa. Kenapa terjadi perbuatan syirik? Ada orang ngendeng minta kepada orang yang mati karena ada tokoh-tokoh yang mengatakan boleh. Akhirnya orang pun minta kepada orang mati. Ya, apa aja hukumnya kita berdoa dengan mati? Dia ngumbe-ngumbe gitu. Akhirnya banyak orang, terjadilah syirik. Gara-gara ada orang yang berani berbicara di dalam agama Allah tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Ya. Makanya semua perbuatan syirik itu Allah sebut dengan perbuatan yang tidak berlandaskan ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan seorang laki-laki di zaman Nabi Musa yang mengajak kaumnya untuk beriman kepada Nabi Musa. Apa kata laki-laki tersebut? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ad'uukum ila najati wa tad'unani ila an-nar, ad'uukum tad'unani liakfura billah wa usyrika bihi. Kalian justru mengajakku untuk ingkar kepada Allah dan berbuat syirik kepada Allah, ma laisa li bihi ilmun, yang itu tidak ada landasan ilmunya. Jadi hatta perbuatan syirik pun. Riba, kenapa terjadi riba? Karena ada yang membolehkan. Ya. Ada yang membolehkan. Bahkan pernah yang sampaikan, sampai ada seseorang mengatakan ketika ditanya, Pak Ustadz, tentu kan tidak narak dalilnya maulid ini. Betul tidak? Nggak ada dalilnya maulid ini. Apa kata beliau? Kerjakan sudah, nanti saya tanggung jawab di hadapan Allah. Wah, kenyataan ini. Ya, saya tidak perlu sebut kampungnya. Terang-terangan seperti itu melalui pengeras suara ditanya, Ustaz, betul tidak ada dalil? Kerjakan sudah, nanti saya tanggung jawab di hadapan Allah. Allahu Akbar. Nanti saya tanggung jawab di hadapan Allah. Allahu Akbar, ya Rabb. Baik. Masuk dalam pembahasan dosa malakiyah ini, al-qaulu 'ala Allah, berbicara atas nama Allah bila ilmin, tanpa ilmu. Fi khalqihi wa amrihi, dalam urusan makhluk ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Faman kana, siapa saja, min ahli hadhihi dzunub, siapa saja yang masuk atau siapa saja yang termasuk pelaku dari dosa ini. Siapa saja min ahli, termasuk pelaku hadhihi dzunub, dosa ini, faqad naza' Allah, maka berarti dia sedang berusaha menyaingi Allah fi rububiyatihi, di dalam rububiyah Allah, wa mulkihi, dan kerajaan Allah, wa ja'ala lahu niddan, dan dia menjadikan dirinya sebagai tandingan untuk siapa? Allah. Wa hadza a'dhamudz dzunubi 'inda Allah, dan ini dosa terbesar di sisi Allah, wa la yanfa'u ma'ahu 'amalun, yang tidak bermanfaat amalan apapun setelahnya. Karena kita tahu perbuatan syirik itu menghancurkan amalan. Ketika seseorang sudah sampai pada tahap dosa ini, maka ibadah apapun yang dia lakukan hancur. Dan pada saat itu kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau yang lain, Madarijus Salikin, ketika seseorang sudah sampai pada dosa yang seperti ini, maka syaitan memadamkan api permusuhan dengannya dan menjadikannya sebagai qarina, sahabat akrabnya. Ada yang mau jadi sahabat akrab syaitan? Gak ada.
Allah mengatakan inna syaitana lakum adu, syaitan itu musuh bagi kalian, fattakhiduhu aduwa, maka jadikan dia sebagai musuh. Syaitan itu musuh, maka angkat dia sebagai musuh. Ya. Baik. Nah, ini dia jenis dosa yang pertama. Sekali lagi, dosa apa namanya? Malakiyah. Sederhananya, singkatnya, dosa malakiyah adalah ketika seseorang berusaha untuk menyerupai siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, yang laisa kamitslihi syai', yang tidak ada serupa dengannya. Kita pindah ke dosa yang kedua, dosa syaitaniyah, nisbat kepada syaitan. Wa amma syaitaniyah, adapun dosa syaitaniyah, apa maksudnya? Fattashabbuhu bisyaitan, dosa gara-gara seseorang menyerupai syaitan. Tentunya tidak ada orang mau dikatakan antum menyerupai syaitan. Namun kadang kita tidak sadar sedang menyerupai syaitan. Kadang kita tidak sadar. Maka dosa syaitaniyah ini adalah, sederhananya, singkatnya adalah dosa karena seseorang dia sadar atau tidak sadar menyerupai syaitan. Contohnya mana? Fil hasadi, hasad. Dosa hasad. Yang pertama kali hasad di dunia ini siapa? Iblis. Ya, iblis, ketuanya syaitan. Dikatakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, awwalu dzambin usiyallahu fis sama, dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya di langit adalah al-hasadu, dosa hasad. Hasadnya iblis kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Hasad. Ya. Mau tidak mau, kalau kita hasad, kita sedang jatuh dalam dosa syaitaniyah. Meskipun kita tidak mau dikatakan antum menyerupai syaitan. Mau tidak mau, kalau orang sudah hasad, syaitaniyah sudah. Ya, makanya jeleknya penyakit hasad ini. Ya, cuman masalahnya penyakit hasad ini dia berat. Kenapa? Karena setiap orang punya bibit hasad di dalam hatinya. Hanya satu komunitas, hanya satu kelompok yang tidak punya penyakit hasad dalam hati mereka, yang tidak punya bibit hasad dalam hati mereka, yaitu kelompoknya para nabi dan para rasul. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Zahabi rahimahullah, ma khala mujtama'un minat tahasudi, tidak ada satu komunitas, satu masyarakat, satu kelompok yang bersih, yang selamat dari tahasud, saling hasad, illa ma kana fi janibil anbiya'i war rusul, kecuali komunitasnya para nabi dan para rasul. Ya. Subhanallah, ya, hasad ini. Setiap kita punya bibit hasad. Cuman sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, al-karim, orang yang mulia, maka dia yukhfih, dia berusaha meredam bibit itu supaya tidak tumbuh dalam hatinya. Dia berusaha nekan bibit itu. Walaim, sedangkan orang yang jahat, orang yang buruk, yubdih, maka dia biarkan bibit hasad itu tumbuh pada dirinya. Itu saja bedanya jemaah sekalian. Semua kita punya bibit hasad, tiang, pelunggu, semua kita. Ya. Sampai ditulis sebuah kitab oleh sebagian ulama, judulnya Tahasudul Ulama, saling hasadnya para ulama. Kata Syekh Ibn Utsaimin, dan hasadnya para ulama levelnya, tingkatnya lebih bahaya daripada hasadnya orang awam. Ya. Karena kalau kita orang awam yang saling hasad, palingan tidak tegur sapa. Tapi kalau orang yang alim saling hasad, maka mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Saling menjatuhkan. Ya. Saling menjatuhkan. Jadi hasad ini luar biasa. Ini penyakitnya siapa? Syaitan. Ketika seseorang biarkan penyakit ini tumbuh pada dirinya, mau tidak mau, dia terima tidak terima, dia akui tidak akui, dia jatuh dalam dzunubun syaitaniyah, dosa syaitaniyah. Kemudian wal baghi, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Wal gish, curang. Ini juga termasuk dosa syaitaniyah, curang. Ya. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Al-gish, curang. Di antara kecurangan syaitan adalah mereka menjanjikan banyak janji kepada manusia,
tetapi semua janji itu adalah janji palsu. Ya, gish, curang. Maka hindarkan dosa gish ini. Dan gish ini sudah terlalu banyak masuk ke dalam, banyak sekali dalam kehidupan kita. Dalam pendidikan ada tidak gish? Ada. Ya. Ada. Ya. Sampai kemarin ada seseorang menyarankan untuk mengambil gelar doktor goib katanya. Apa artinya doktor goib? Antum nggak usah kuliah tiba-tiba dapat gelar doktor. Allahu Akbar. Ya, nanti kita bisa fasilitasi untuk mendapatkan gelar MA goib, doktor goib. Fasilitasi. Allahu Akbar ya Rabbana. Taib, wal gish, curang. Ya, dalam pendidikan, apalagi kalau kita bicara tentang jual beli. La ilaha illallah, curang. Ini dosanya siapa? Syaitaniyah. Semua dosa itu di apa namanya? Disebabkan oleh syaitan. Rata-rata semua dosa. Tetapi ini sifat dari syaitan. Sifat syaitan. Iya. Baik. Wal gilli, gil ini dia mirip dengan hasad. Gil ini dia mirip dengan hasad. Ya, kayak sebagian ulama mengatakan gil itu seluruh penyakit hati disebut dengan gil. Hasad, iri, dengki, benci, dendam itu gil. Tapi ada juga yang mengatakan gil ini khusus untuk dendam. Ada yang mengatakan begini, sebagaimana firman Allah tentang doa orang-orang yang saleh, Rabbana la taj'al fi qulubina gillan lilladzina amanu. Wahai Rabb kami, jangan engkau jadikan ada gil di dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Apa maksud gil di sini? Semua penyakit hati, dendamnya, hasadnya, irinya, bencinya. Baik. Wal khida', tipu muslihat. Ya, mirip dengan gish tadi, menipu. Wal makar, dia mirip-mirip ini. Semuanya adalah dosa syaitaniyah. Wal amri bima'asillah, termasuk juga memerintahkan orang berbuat maksiat, ngajak orang berbuat maksiat. Ya. Ngajak orang berbuat maksiat atau menghalangi orang. Wal amri bima'asillah, mengajak orang, memerintahkan orang berbuat maksiat, wa tahsiniha, dan menghiasinya, menghiasi maksiat itu. Wan nahyi an ta'atihi, atau melarang orang dari melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya tidak heran apabila Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, mohon maaf, Imam Ibnul Jauzi mengatakan tentang orang-orang yang suka menghalangi manusia dari ilmu. Ada pengajian dibubarkan, ada pengajian tentang tauhid, pengajian tentang sunnah dibubarkan. Apa kata Imam Ibnul Jauzi? Haula junudu iblis, mereka adalah tentara-tentaranya iblis, kata beliau, yang ditebarkan oleh iblis untuk menghalangi manusia dari kebenaran, dari ketaatan. Ini perkataannya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Baik. Wan nahyi an ta'ati, melarang orang dari ketaatan. Siapa yang suka melarang dari ketaatan? Syaitan. Syaitan. Ya. Hayya 'alas shalah. Azan subuh, syaitan mengatakan tidur aja. Tidur aja. Ya. Antum ingin pergi ke kajian atau seterusnya, semisalnya, syaitan mengatakan lebih baik antum pergi mancing kan. Gak jadi akhirnya. Ya. Sampai kemarin tuh pernah saya sampaikan, sampai ada seorang itu dia bingung, ya. Ada seseorang itu sampai dia bingung ketika debat capres yang dulu itu. Sampai dia bingung, Ustaz, saya bingung ini, mau pergi kajian atau nonton debat capres gitu. Bingung. Mau pergi kajian lewat debat capres ini, sampai bingung. Allahu Akbar. Baik. Wan nahyi an ta'atihi, melarang orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, wa tahjiniha, dan menjadikan, menampakkan seolah-olah ketaatan itu buruk. Ya, seolah-olah ketaatan itu buruk. Ketika seorang laki-laki ingin celananya di atas mata kaki, syaitan mengatakan, nanti antum diejek sama orang, antum gak malu nanti dijadiin bahan ketawaan, dijadikan seolah-olah itu buruk. Ya. Atau misalkan seorang wanita ingin pakai cadar, apa nggak takut dibilang teroris nanti akhirnya?
Mana ya? Gak jadi. Jangan sampai kita ambil bagian dalam dosa seperti ini. Kemudian walibtida'i fi dinihi, membuat perkara-perkara baru di dalam agama Allah. Ini juga syaitaniyah. Membuat perkara-perkara baru dalam agama Allah. Wadda'wati, mengajak orang ilal bid'ah, kepada perbuatan-perbuatan bid'ah, waddalal, dan kesesatan. Ini bagian dari dzunubun syaitaniyah, dosa syaitaniyah. Ya. Baik, itu dia jenis dosa yang berapa itu? Yang kedua. Yang pertama antum masih ingat? Malakiyah. Yang kedua syaitaniyah. Sudah masuk waktu isya sana ya? Ya, sudah masuk waktu isya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allah.